Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan yang penuh barakah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesabaran, kemudahan untuk mengisi hari-hari kita agar kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di antara komponen terbesar yang menjadikan sebuah ibadah itu bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kapankah kita melakukan amalan tersebut, atau berbicara terkait dengan masalah waktunya. Ada kurang lebih sekitar 15 waktu terbaik beramal saleh. Dan kali ini di bulan Ramadan ini terkumpul semuanya waktu-waktu terbaik beramal saleh. Karena waktu terbaik itu ada yang terulang setiap hari, ada yang terulang sekali seminggu, ada yang terulang sekali sebulan, dan ada yang terulang sekali setahun. Dan sekali setahun inilah yaitu kita berada di bulan Ramadan. Karena itu akhirnya sebuah ibadah juga akan memiliki nilai lebih di sisi Allah jika ibadah itu berlandaskan ilmu, jika ibadah itu lebih tepatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika salat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di manasik haji dan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil tata cara beribadah haji kalian dariku. Nah, karena itulah sama juga dengan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah kita berpuasa yang hukumnya adalah wajib. Dan ketahuilah bahwa di antara amalan yang paling Allah senangi kita mendekatkan diri kepadanya adalah yang Allah wajibkan kepada kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Nah, karena itu di setiap waktu-waktu yang memiliki keutamaan beramal saleh, maka dia itu memiliki amal-amal spesifik yang perlu untuk kita lakukan. Dan mengetahui apa aja amalan spesifiknya ini, maka ini adalah di antara penyebab terbesar juga amal soleh kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang penting untuk kita itu namanya membutuhkan ilmu. Contoh misalnya yang paling gampang kita lihat, ketika orang tua kita memanggil kita dan kita sedang salat sunnah, maka yang lebih afdal untuk kita lakukan apa? Batalkan salat sunnah, penuhi panggilan orang tua. Dan ketika suami ada di rumah, maka yang paling afdal bagi istri itu adalah melayani suaminya, sehingga apabila dia ingin salat puasa sunnah, maka dia pun harus izin kepada suaminya. Nah, sama juga dengan amalan-amalan dan waktu-waktu tertentu di dalam Islam. Waktu-waktu yang memiliki keistimewaan beramal saleh itu juga memiliki amal-amal spesifik yang perlu untuk kita perbanyak lakukan di waktu yang diperintahkan tersebut. Sehingga kalau kita melakukannya, bisa saja kita melakukan amalan yang lain, tetapi sekali lagi secara keutamaan, secara keabdalan amal akan sangat berbeda pahalanya dibandingkan kita melakukan yang lain. Contoh misalnya yang paling gampang kita lihat, ketika antara adzan dan iqamah itu ada 6 sunnah amal yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah menjawab adzannya. Yang kedua itu adalah kita selesai menjawab adzan, di hayalas salah kita sudah tahu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Lalu berikutnya apa? Selesai itu kita membaca selawat kepada Nabi, kemudian membaca doa setelah adzan. Berikutnya salat sunnah qabliyah dan salat sunnah qabliyah. Berikutnya apa? Yaitu kita berdoa antara adzan dan iqamah. Karena ini adalah di antara waktu doa kita makbul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzani wal iqamati la turad." Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Dan berikutnya adalah menjawab iqamah. Menjawab iqamah lah yang jarang kita lakukan, karena selama ini kalau menjawab adzan sering. Nah, sama juga ikhwatal iman. Ketika kita berbicara Ramadan,
Nabi pun memberikan amalan-amalan spesifik yang perlu untuk kita banyak lakukan di bulan Ramadan. Walaupun secara umum boleh kita melakukan amalan yang lain, tapi akan beda banget pahalanya ketika karena Allah mengkhususkan Ramadan ini dengan amalan-amalan tertentunya juga. Karena itu perlu setiap muslim itu tahu, ada kurang lebih sekitar 10 amalan yang Nabi secara khusus spesifik perintahkan lakukan untuk di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu yang tidak kita perlu tinggalkan adalah yaitu salat tarawih. Karena ketika kita salat tarawih, Nabi sabdakan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman itu artinya dia tahu itu perintah dari Allah. Wahtisaban artinya dia mengharapkan dengan perbuatan itu ganjaran dari Allah, ikhlas lakukan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Nah, lalu berikutnya apa? Di antara hal penting yang perlu jamaah perhatikan di bulan Ramadan, terutama salat tarawih, adalah jangan pulang sebelum imam selesai. Jangan memilih untuk witir di rumah. Walaupun boleh untuk kita witir di rumah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu baqiyatu lailatihi. Barang siapa yang tarawih, salat qiyam Ramadan bersama imam hatta yansarifa, sampai selesainya imam apa? Yaitu witirnya. Kalau kita lakukan sampai witir, apa ganjarannya? Husiba lahu baqiyatu lailati, sisa malamnya itu dicatat baginya pahala salat malam. Kalau jamaah pilih, nanti aja deh saya sekalian apa witirnya sekalian sahur, maka sisa malamnya itu tidak dicatat pahala salat malam. Nah, ini bedanya ya Mas kan. Jadi kalau mau salat, mending selesaikan sama imam, baru nanti pulangnya. Nah, ini di salat tarawihnya. Dan salat tarawih ini bukan masalah banyaknya. Perhatikanlah khusyuknya. Karena Nabi kalau salat malam itu polanya apa? Apabila beliau itu banyak rokaatnya, maka ayatnya yang pendek. Tetapi kalau sedikit rokaatnya, ayatnya yang dipanjangin. Jamaah siapnya mana? Ayat panjang apa rokaatnya yang banyak? Nah, ini yang kita lihat, bukan karena cepat-cepatnya, apalagi sampai buru-buruan. Ini yang sama sekali berbicara masalah salat, kita butuh tumakninahnya, kita butuh tenang melakukannya. Maka perhatikan ini. Lalu berikutnya di malamnya, di sepertiga malam terakhir, di antara sunnah kedua yang kita lakukan adalah yaitu kita sahur, yaitu sahur. Ingat, malam untuk puasa wajib itu niatnya itu harus di malam hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubaiti siyam qabla al-laili fala siyama lah." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Berbeda dengan salat puasa sunnah, maka puasa sunnah itu boleh kita berniat sampai dengan sebelum zuhur. Karena Nabi biasa melakukan kalau belum sampai rumah tidak ada makanan, maka beliau berpuasa. Tetapi di waktu sahur ini jamaah sekalian, perhatikanlah sunnah-sunnahnya juga di waktu sahur. Sahur ini perintah Nabi tegaskan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada kebarokahan. Apakah yang dimaksud dengan barokah di sini? Maka yang pertama barokahnya adalah kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Karena kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga orang yang makan sahur itu didoakan oleh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru aklatun barakah." Sahur itu makanan barakah, fala tad'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau ayyajra hadukum jur'atan min ma, walaupun salah seorang di antara kalian itu minum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang yang makan sahur. Bahkan makan sahur ini adalah pembeda antara kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aqlatus sahar." Perbedaan puasa kita dengan ahlul kitab itu adalah makan sahur. Lalu di antara sunnah penting jamaah perlu perhatikan di makan sahur itu adalah kita juga disunnahkan makan kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik makan sahurnya orang mukmin itu adalah kurma. Dan salah satu sunnah paling penting juga perlu kita ingat adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa lama jarak antara azan dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab beliau? Qadru 50 ayat, yaitu kira-kira membaca 50 ayat. Artinya di sini apa? Nabi itu belakangan sahurnya. Karena di antara sunnahnya kita sebagai seorang muslim adalah Nabi tegaskan kepada kita,
La yazalu, kalau untuk buka puasa maka kita disunnahkan mempercepat, tetapi untuk sahur itu adalah kita dianjurkan untuk mengakhirkannya. Berbeda dengan orang Syiah, kalau nanti jamaah ketemu dengan temannya pas azan zuhur, azan maghrib nggak mau berbuka puasa, itu pasti dia orang Syiah. Karena karakteristik orang Syiah itu Nabi katakan, la yazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas jalanku, ajaranku, selama dia tidak menunggu bintang terbit berbuka puasa. Jadi bintang terbit itu kurang lebih 30 menit setelah adzan baru bintang itu terbit di arah barat, baru orang Syiah itu mau berbuka. Tetapi bedanya apa? Kalau orang Syiah itu menyegerakan makan sahur, mengakhirkan berbuka. Tetapi kita sunnahnya adalah mengakhirkan makan sahur dan mengerjakan berbuka puasa. Nah ini sunnah, ini diperhatikan, sehingga jangan sampai nanti sahurnya itu jam 2 itu cepat-cepat sahurnya, akhirnya yang telat itu adalah salat subuh. Sunnahnya itu sahur itu kita diakhirkan. Dan salah satu sunnah penting di waktu sahur yang sering kita lupakan adalah yaitu berdoa. Karena di sepertiga malam terakhir, amalan paling afdal di sepertiga malam terakhir di antara adalah berdoa, beristighfar juga. Karena Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina baqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, may yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, wa man yas'aluni fa utiyah, barang siapa meminta kepadaku aku beri, wa may yastaghfirni fa ughfiralah, dan barang siapa yang mohon ampun aku ampuni. Bahkan Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka itu memohon ampun. Nah ini jadi kita dianjurkan untuk banyak istighfar di waktu sahur, dianjurkan untuk banyak berdoa. Dan yang paling penting juga adalah ketika siang kita berpuasa, jamaah sekalian, terutama jangan lalaikan salat-salat sunnahnya. Usahakan salat wajib di awal waktu. Kalau bisa itu Ramadan ini kita berbeda dengan hari-hari lainnya, salat sunnahnya kita tambah. Kalau selama ini lakukan 2, coba lakukan qobliyah zuhurnya 4, agar kita dapat melakukan 12 rakaat salat qobliyahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusalli kulli yawmin 12 raka'atan tatawwan ghaira fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang muslim salat setiap hari salat sunnah sebanyak 12 rakaat dilakukan karena Allah bangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Dalam riwayat Tirmidzi 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi bagi jamaah yang udah lansia, terutama 50 ke atas, ambil garansi untuk diharamkan masuk ke dalam api neraka. Jaminannya apa? Usahakan melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Dalam riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar." Siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. 4 rakaat ini lakukanlah 2 rakaat caranya. Lalu di waktu siang, jemaah sekalian, ini adalah momen penting yang perlu diingat oleh setiap muslim. Di saat siang itu kita berpuasa 12 jam kurang lebih kita berpuasa. Apa yang perlu kita lakukan dan paling afdal kita lakukan di waktu siang ini? Maka pertama, di antaranya jangan lupa untuk berdoa, jemaah sekalian. Karena salah satu keistimewaan kita di bulan Ramadan ini untuk orang yang berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talatu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama disebut oleh Imamul Adil, pemimpin yang adil, was-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Riwayat lain mengatakan lis-shaim hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi ini adalah momen untuk doa kita dikabulkan, jemaah sekalian. Lalu apa keistimewaannya bagi kita? Ini yang diingat. Ketahuilah bahwa karena kita dalam kondisi berpuasa, doa kita makbul. Dan di antara malam yang selalu kita nanti di penghujung Ramadan adalah Lailatul Qadar. Dan di antara makna Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan takdir. Para ulama membagi takdir itu menjadi 4. Ada namanya takdir yaumi, ada namanya takdir umri, ada namanya takdir hauli, dan takdir azali. Dan takdir hauli ini adalah disebut dengan nama takdir tahunan. Dan ketahuilah, takdir tahunan itu ditentukan oleh Allah, atau apa yang akan terjadi bagi kita 1 tahun berikutnya
itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Sampai Ibnu Abbas berkata bahkan yang haji tahun ini itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Lalu apa untungnya bagi kita? Karena kita dalam kondisi puasa, dan kita itu kondisi puasa ini memiliki beberapa momen doa makbul di saat sepanjang kita berpuasa. Di sepertiga malam terakhirnya, ketika kita berbuka, belum nanti kalau kita ketemu hari Jumat selesai salat asar sampai terbenam matahari, belum di antara waktu makbul berdoa hari Rabu dari zuhur sampai dengan asarnya, belum kalau Allah takdirkan turun hujan. Ini adalah momen-momen kita berdoa, dan itu adalah doa kita makbul. Maka dari itu jemaah sekalian, dari sekarang tulislah 5-10 keinginan yang benar-benar Allah ingin kabulkan untuk kita setelah Ramadan. Dan sepanjang Ramadan ini mintalah, sepertiga malam terakhir itu mintalah terus kepada Allah. Bisa jadi Allah akan kabulkan doa kita untuk tahun berikutnya. Jamaah yang belum pernah umrah angkat tangan minta untuk umrah. Yang ada masalah utang angkat tangan minta agar Allah lunasi utangnya. Siapa tahu ketemu rambut selesai Ramadan, pas Idul Fitri ketemu tepatnya berutang, itu diikhlasin utangnya. Kan gampang cara Allah lunasin utang kita. Yang belum menikah angkat tangan berdoa agar Allah dapatkan jodoh. Yang mau menikah lagi gimana? Terserah antum gitu. Artinya apa? Manfaatkan momen ini 30 hari, karena kita nggak ketemu di luar bulan Ramadan. Lalu seringkali kita lupakan untuk meminta kepada Allah. Dan ingat, di antara yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Karena Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Maka dari itu sekarang manfaatkan momen ini. Makanya kalau kita tidak punya keinginan khusus, kalau kita tidak punya hajat khusus, maka Ramadan akan berlalu setiap hari tanpa rutin kita minta. Padahal kita juga sering salat berjamaah antara adzan dan iqamah. Manfaatkan berdoa sepanjang siang ini antara adzan dan iqamah. Lalu kita dalam kondisi puasa, apalagi nanti bertemu dengan hari Jumat, apalagi ketemu dengan pas turun hujan. Antum antara adzan dan iqamah lagi turun hujan, kondisi puasa, double momen doa antum dikabulkan. Makanya ketika kita terus ketuk pintu untuk kita meminta kepada Allah, antum lihat Allah akan ubah takdir untuk tahun berikutnya. Jangan lalaikan ini. Lalu berikutnya apa? Amalan yang paling afdal juga apa yang kita lakukan ketika kita berpuasa, yaitu berzikir kepada Allah. Ini amalan paling afdal. Kita lihat misalnya contoh. Di selesai salat, apakah perintah Allah? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Apabila kalian selesai salat, berzikirlah kepada Allah. Sampai di momen paling penting selesai haji pun, yang Allah perintahkan adalah berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian selesai manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah, bahkan lebih bersungguh-sungguh dibanding kalian mengingat nenek moyang kalian. Bahkan momen yang paling krusial di saat jihad di jalan Allah, dalam surah Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tetaplah di tempat kalian, perbanyak berzikir kepada Allah, semoga kalian beruntung. Bayangkan di waktu haji lalu salat, dua rukun Islam ini kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Lalu di saat bulan Ramadan, sepanjang kita puasa, apakah yang paling afdal kita lakukan? Berzikirlah kepada Allah. Dan zikir yang paling afdal itu adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, dan Nabi setiap malam itu tadarus kepada Jibril, kecuali di penghujung akhir hayat beliau. Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu hatam 60 kali. Siang hatam sekali, malamnya hatam sekali. Imam Malik rahimahullah itu di bulan Ramadan itu total tidak mengajarkan hadis, maka beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Begitulah juga dicontohkan oleh para sahabat tabi'in dengan atba'ut tabi'in. Jadi mereka itu benar-benar totalitas untuk banyak membaca Al-Quran. Karena inilah Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Maka dari itu setiap kita sebagai pribadi muslim, buatlah jadwal minimal kita hatam sekali di bulan Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan itu kita tidak bisa khatam, sampai lihat saking besarnya pahala zikir itu di bulan Ramadan. Di antara seorang tabi'in berkata, satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan tidak akan diungguli oleh ribuan tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Karena kenapa? Waktunya. Ini yang paling afdal yang kita lakukan. Kalau udah kita berzikir, perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita, dijelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas.
Nabi itu adalah orang yang paling pemurah. Wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Dan beliau itu jauh-jauh lebih pemudah di bulan Ramadan. Dan yang paling kita dianjurkan adalah perbanyak untuk memberikan orang lain berbuka puasa. Karena Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman, siapa memberikan berbuka puasa untuk orang yang berbuka puasa, falau ajru mithlu ajri sha'im la yanqusu min ujurihim syai'a, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang berbuka puasa tersebut. Nah, kalau kita udah banyak berzikir, kita berbanyak baca Al-Qur'an, lalu kita berdoa kepada Allah di penghujung puasa kita, di waktu kita berbuka, maka ikuti juga sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa. Semakin dekat bertata cara kita berbuka puasa dengan contoh Nabi, maka pahala kita akan semakin besar. Lihat gimana gambaran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menggambarkan berbuka puasanya Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum salat. Fa in lam takun ala rutabat fala tamarat. Kalau tidak menemukan kurma basah, maka beliau melakukan tamar atau kurma kering. Fa in lam takun hasawatin min ma. Kalau tidak, beliau meminum seteguk air. Inilah potret berbukanya Nabi. Makanya kalau antum perhatikan di saat Nabi berbuka itu, Nabi itu enggak pernah berbuka dengan lontong es buah. Lalu apa lagi tuh? Gorengan apa lagi? Antum itu kalau diletakin kurma, lalu diletakin lontong es buah, mana yang dipilih? Pasti kurmanya yang keluput akhir. Ini yang akhirnya kita kehilangan pahala mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi itu selesai berbuka sholat, kita nggak kenyang nggak pindah tempat gitu. Nah, ikutin coba contoh seperti itu agar semakin dekat. Apalagi lakukan tahapan-tahapannya. Jangan lupa sebelum berbuka itu antum berdoa juga. Dan ketika kita berbuka, jangan lupa untuk berdoa. Sebelum makan, maka bacalah bismillah. Setelah makan, baru antum membaca doanya. Dan di antara doa berbuka puasa, akhirnya apabila kita buka hadis-hadis terkait dengan berbuka puasa, hampir rata-rata semua hadis doa berbuka puasa, tidak ada satupun yang ulama hadis menghukuminya dengan derajat sampai sahih. Tidak ada satupun hukumnya. Nah, adapun di antara doa-doa yang berbuka puasa yang perlu antum perhatikan, ada 3 lafaz kurang lebih doanya. Yang pertama bunyinya, ada 4 lafaz kurang lebih. Yang pertama itu bunyinya Allahumma lakas sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Lafaz ini para ulama hadis sepakat mengatakan hadisnya dhaif jiddan. Yang kedua, bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini juga dhaif. Yang riwayat ketiga, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, sama juga dhaif. Jadi lapas ini aja yang ada. Tetapi kalau selama ini antum pakai doa berbuka puasa, Allahumma lakasumtu, para ulama mengatakan dhaif. Wa bika amantu, tambahan ini palsu. Seluruh ulama hadis mengatakan riwayatnya palsu. Wa ala rizqika aftartu, ini dhaif. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini tambahan ini juga palsu. Jadi jangan sampai antum ngajarin ke anak mengatakan ini dari Nabi. Mending antum pakai yang pendek, Allah malakasumtu wa bika aman wa la rizqika aftartu. Jadi Allah malakasumtu wa la rizqika aftartu, tapi ini riwayatnya juga dhaif juga. Yang riwayat yang paling banyak dipegang adalah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan semuanya hadis ini mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Nabi itu setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Ini salah satu kekeliruan selama ini kita diajarkan baca doa ini sebelum berbuka membacanya. Padahal Nabi bilang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar itu fi'il madi, berarti dilakukan itu setelahnya. Sebelum makan bacanya apa? Kita cukup baca bismillah. Adapun yang paling banyak dipakai riwayatnya derajatnya hasan diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka riwayatnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Nabi itu setelah berbuka, apabila baca zahabal dhama'u, dahaga telah hilang, wa batallatil uruq, tenggorokan sudah basah, wa tabatal ajru, pahala sudah tetap insyaallah. Ini pun bilangnya tenggorokan sudah basah kapan? Berarti itu setelah minum dulu. Makanya sebelum minum bacalah bismillah, setelah itu baru baca doanya. Dan jangan lupa ketika kita diberi makan atau berbuka puasa di tempat orang, maka doakan orang tersebut. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, man sana ilaikum ma'rufan fakafiuhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balas kebaikannya. Fa illam tajid ma tukafiunahu fad'u lahu hatta tarau qad kafatumuhu. Jika kalian tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakan dia sehingga kalian itu merasa sudah membalas kebaikannya. Makanya kalau kita berbuka di rumah orang atau dikasih berbuka puasa, maka doakan Allah, orang yang memberikan kita berbuka puasa itu dengan doa Allahumma at'im man at'amani waski man saqani.
Ya Allah, beri makan orang yang memberiku makan dan beri minum orang yang memberiku minum. Tapi kalau kita berbuka di rumah orang lain, maka doakan juga dia. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Ini doanya. Lalu berikutnya akhi fillah, di malam-malam berikutnya di 10 penghujung terakhir Ramadan, kalau bisa antum iktikaflah. Perbanyaklah, yang paling penting juga antum minta kepada Allah adalah berdoalah agar Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, sehingga benar-benar Ramadan ini kita bisa maksimalisasi. Karena kenapa? Bisa jadi ini Ramadan terakhir kali bagi kita. Karena itu penting untuk antum kembali belajar agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ingatlah selalu, amal itu tidak akan pernah Allah terima kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama itu harus benar-benar ikhlas kita lakukan karena Allah. Yang kedua itu adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ini 2 kalimat ini adalah 2 syarat ini adalah di antara konsekuensi 2 kalimat syahadat yang kita baca. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensi terbesarnya apapun ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Wa Muhammadur Rasulullah, apapun bentuk ibadah itu maka harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah ketika kita melakukan ini, maka inilah akan menjadikan nilai ibadah kita di sisi Allah itu lebih besar. Pada intinya, antum fokus di bulan Ramadan untuk melakukan beberapa amalan ini. Pertama, jangan lupa untuk salat tarawih. Usahakan setiap malam, kita ketemu cuma sekali sebulan. Yang kedua, jangan pernah lupakan untuk makan sahur walaupun hanya minum seteguk air. Yang ketiga, perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat antum yang belum Allah kabulkan, coba minta di bulan Ramadan ini. Perbanyak di siangnya berzikir kepada Allah. Lalu fokuskan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk antum, berikutnya adalah yaitu jangan lupa untuk berbuka. Contoh Nabi ketika kita berbuka. Berikutnya di sepertiga malam 10 terakhir Ramadan, salat iktikaflah. Lalu berikutnya jangan lupakan untuk antum membayar zakatul fitri dan zakat mal. Pelajari zakatul fitri yang benar. Ana ingatkan antum sekali lagi bahwa di antara 3 mazhab di dalam zakatul fitri sunnahnya adalah mengeluarkan makanan pokok. Mazhab Maliki, Syafi'i dengan Hambali menegaskan tidak sah mengeluarkan berupa qimah, berupa nilainya. Yang membolehkan itu adalah hanya di dalam mazhab Hanafi, sementara kita Indonesia adalah mazhabnya Syafi'i. Maka ikuti mazhab antum agar itu lebih tepat dengan kita mengeluarkan berupa makanan pokok. Adapun kalau antum bayar fidyah, maka fidyah itu Allah berfirman fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Praktisnya fidyah itu adalah antum cukup beli nasi 30 kotak kirim ke fakir miskin, antum mudah terbayarkan untuk bayar fidyah. Dan fidyah ini hanya dilakukan untuk orang yang tua yang tidak bisa berpuasa. Orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya. Adapun orang yang menyusui dan hamil, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar mengatakan dia cukup bayar fidyah, tapi banyak ulama mengatakan kalau bisa dia melakukan fidyah plus dia mengganti puasa. Lalu pelajari untuk zakat mal agar lebih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian bisa Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kekuatan, kesabaran mengisi malam-malam yang penuh barokah atau hari kita penuh barokah di bulan Ramadan, dan kita keluar dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.